Halo guys, jumpa lagi kita di Kata Pati Channel. Kita hari ini akan bahas untuk sektor properti. Nanti ada dua bagian ya. Yang pertama ini ada BSDE. Dimana BSDE kemarin naik 1% ya di level 1000 ya. Terlihat ini BSDE ini untuk garis RSI-nya ini terlihat ini hampir dead cross ya. Kita lihat ya. Untuk MACD-nya udah dead cross, weekly-nya kita lihat dead cross ya. Garis RSI-nya MACD-nya dead cross ya guys ya. Untuk BSD ini terlihat ini candle ini udah ada dua ya menggantung di bawah ini ya, di bawah support kuatnya ini guys ya, support kuatnya di 1015 ini guys. Itu jadi kita lihat ini sebenarnya kita bisa bikin ini juga ya, bisa kita bikin ini ya patternnya ya, pola ya. Polanya oke. Ini sebenarnya pola ini ya guys ya, descending triangle ya terlihat ya. Polanya descending triangle guys ya ini. Jadi saya pikir sih untuk di pekan depan dia akan masih mengalami tekanan ya. Ini udah di break, tinggal satu konfirmasi ya nanti kalau dia masih di bawah atau menggantung dari lower breakdown, menggantung di bawah lower line dari descending triangle ini udah sinyal kuat ya untuk melanjutkan penurunannya ya guys. Ini untuk support kuat selanjutnya ini di level sekitar ini ya. Ini level supportnya ya sebenarnya di level 975. Kalau dia break lagi ini kita cari lagi supportnya kisaran di kisaran sini ya guys ya, di 940 ya guys ya. Untuk apa namanya BSDE kita bisa tarik ini dalam time frame yang enggak lebih panjang lagi ya. Ini kita tarik lagi. Nah, jadi saya pikir cenderung masih akan mengalami tekanan ya untuk di pekan depan ya guys. Jadi untuk support satunya di 975, support 2-nya di 940 guys gitu. Jadi saya pikir sih untuk BSD ini ya apa namanya kalau masuk nanti tunggu aja dulu guys ya, untuk nunggu di level supportnya ini bisa saya pikir sih level 975 di pekan depan akan coba untuk di ini ya, coba untuk dites ya guys ya, apakah nanti akan jebol apa enggak nantinya. Saya pikir sih nanti akan dites nih 975 nya. Jadi saya pikir sih untuk BSDE ini kita lihat nanti ya, bisa 975 dia volumenya besar apa enggak kalau misalkan nanti di tes di breakdown gitu. Kalau volumenya kecil sih boleh beli ya nanti untuk mulai masuk ya, mau masuk sedikit ya atau sebagian ya, jangan full semua ya, nanti untuk mengantisipasi ya jebol ya di 975-nya. Jadi saya pikir sih boleh mulai masuk 975 kalau besok di tes level di level 975 gitu, dengan catatan volumenya penurunannya volume transaksinya ini nggak besar ya, volume penjualannya ya di nanti kalau tes level 975 ya guys ya gitu. Kalau besar volumenya besar, volume penjualannya besar, mending tunggu dulu di 940 gitu, itu saran saya. Jadi itu view saya untuk BSDE masih akan mengalami tekanan ya untuk di pekan depan. Selanjutnya ada Sumarecon. Sumarecon ini kemarin minggu lalu tutup di 520, turun 1,9%. Nah untuk Sumarecon sendiri ini udah breakdown ya ini ya dari
level support kuatnya ini ya di 540 ya guys ya, gitu. Jadi saya pikir sih masih akan ada tekanan ya ini ya di pekan depan ya, hampir sama kayak BSD ya guys ya. Ini jadi kita coba bikin ini ya. Oke, bikin supportnya kisaran ini ya dia ya. Di 500 ya guys support selanjutnya ya guys ya. Jadi saya pikir sih kita lihat dulu ya indikator lainnya ini golden ya, cuman ini apa namanya agak mulai melengkung lagi ya guys ya, melengkung ke bawah ya. Ini MACD nya nih dead cross teman, ini agak melemah, cuman weekly nya kita lihat, weekly nya dead cross ya. MACD ini masih menguat, stochastic RSI nya ini dead cross, ini dead cross ya, ini dead cross gitu. Jadi saya pikir sih ini apalagi kemarin volume juga cukup besar ya guys ya ini ya. Jadi saya pikir sih masih akan mengalami tekanan ya untuk di pekan depan untuk Sumarekon. Kita bisa bikin ini ya. Kita bikin polanya ya ini ya. Ya, saya pikir sih ini, saya pikir nanti di pekan depan dia akan coba level 500 ya guys ya, untuk coba di break guys ya. Kalau kalau volumenya lebih besar untuk perdagangannya, kemudian sih akan coba dijebol ke bawah lagi ya guys ya untuk Sumarekon. Jadi kita lihat besok nanti volumenya besar apa enggak ya untuk di atas level di 500 gitu. Gitu, karena ini supportnya cukup ini ya, cukup kuat ya sebenarnya 500 ya. Cuma lihat lagi volumenya nanti besar apa enggak gitu penjualannya. Gitu. Jadi saya pikir ini untuk Sumarekon akan coba dites ditekan sampai di level 500. Ada kemungkinan dia akan di breakdown ke bawah lagi di bawah 500 jika volumenya ini lebih besar ya. Cukup besar lah maksudnya dibanding rata-rata ini ya transaksi ya guys ya. Jadi nanti lihat dulu volumenya ya untuk perdagangannya di pekan depan gitu untuk Sumarekon, untuk memutuskan masuk apa enggak gitu nanti di level support 500 ini ya nanti. Oke, itu untuk Sumarekon, masih akan ada tekanan di pekan depan. Selanjutnya ada ASRI ya. Di mana ASRI closing di 166 ya, naik 1,2%. Untuk ASRI-nya kita lihat. Nah, ini untuk weekly-nya ya, ini dead cross ya, MACD-nya masih cukup kuat, ini masih naik ini. Untuk stochastic RSI ada peluang dia golden cross ya, cuman ini masih belum benar-benar golden cross ini. Terus untuk daily-nya kita lihat, daily-nya ini golden ya, stochastic RSI-nya, MACD-nya masih dead cross itu. Jadi ini juga agak melemah ya kekuatan penjualannya ya guys ya untuk ASRI. Nah, ini untuk ASRI sendiri ini dia sebenarnya sudah di ujung ya dari pola descending triangle ya guys ya, ujung nih. Ini ada peluang untuk nanti dia saya pikir untuk ASRI peluang untuk ini ya, untuk dia break up ya guys ya, di break up ya.
cuman juga apa namanya, walaupun dia breakup cuman dia masih masuk ini ya, masih di downtrend channel ya guys ya, itu ya guys ya. Jadi saya pikir sih untuk apa namanya, untuk Asri ini dia masuk masih area downtrend channel, jadi ini ya, level apa namanya, level resistnya tuh di upper line dari downtrend channel ini ya guys ya, gitu. Jadi strateginya sih sebenarnya sih untuk Asri sih BKB ini bisa masuk ya level sekarang. Kemudian sih ada break di minggu depan, akan coba di break up ya. Cuman nanti ini resistnya ini di upper line dari downtrend channel ini ya, yang ini. Jadi saya pikir kalau dia ada rebound minor nanti bisa exit dulu ya guys ya, gitu. Karena ini belum cukup kuat ya sebenarnya untuk dia benar-benar untuk apa membalikkan arah ya guys, arah tren ya guys ya. Walaupun dia udah lepas ya, apa namanya, lepas dari apa namanya, descending triangle, tapi begitu break up dia masih masuk dari pola downtrend channel. Jadi kecuali dia nanti break up dari pola downtrend channel ini, baru itu sudah konfirmasi cukup kuat untuk pembalikan arah gitu. Oke, saya pikir sih minggu depan akan coba di break up ya ini ya untuk Asri. Jadi kalau misalkan dia ini breakdown ya sekitar ini ya untuk level ininya ya, level apa namanya, level support kuatnya di 158 gitu. Jadi tapi saya pikir nih peluang rebound apa break up-nya ini lebih besar ya guys, probabilitasnya daripada untuk dia di breakdown ya untuk di pekan depan ya guys ya. Oke guys, saya pikir itu ya untuk sektor properti ulasan hari ini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di bagian yang kedua. Oke, selamat siang dan sampai jumpa.